Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma adim amma ba'du. Salat subuh rahimakumullah. Dan rumiyin monggo kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wekdal menika menjang menika kula panjenengan sami tasih saged netepi dawuhipun Allah inggih menika salat subuh alhamdulillah kalian berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kita tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mboten supe selawat salam mugi tansah kunjatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaat winjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ya, pakai kha. Al-Ikhlas artinya artosipun memurnikan keesaan Allah. Jadi benar-benar kita harus memurnikan keesaan Allah. Allah Maha Esa, ya. Esa itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut tidak bisa dibelah, tidak bisa dibagi. Kalau satu bisa dibagi setengah, bisa dibagi seperempat, bisa dibagi seperdelapan, dan seterusnya. Tapi kalau esa atau esa itu tidak bisa, karena itu merupakan salah satu istilah ya dalam bahasa Indonesia. Maka surat Al-Ikhlas ini adalah memurnikan keesaan Allah. Surat ini terdiri dari 4 ayat, 1, 2, 3, 4. Ini termasuk surat pendek ya, termasuk surat-surat yang paling pendek ya. Di samping surat Al-Kautsar atau surat Al-Masr, ini termasuk surat yang pendek. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah ya. Jadi memang ilmu Quran itu banyak sekali teman sekalian ya, banyak sekali. Ada yang disebut dengan ulumul Quran ya, mulai dari tata cara baca, artinya, kemudian tafsirnya. Tafsir juga macam-macam, ada tafsir bil ra'id, ada tafsir bil maksur, dan lain sebagainya. Cabang-cabang ilmu Quran itu banyak sekali. Demikian pula cabang-cabang ilmu hadis. Lebih jelimet ilmu hadis ini Pak. Nah, makanya jarang ya ada ilmu hadis. Biasanya ahli-ahli hadis itu bisa mengetahui mulai dari sanad, matan, rawi, dan seterusnya ya. Ini memang banyak ilmunya. Nah, surat Al-Ikhlas ini termasuk surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Nas. Nah, kemarin kita sudah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Sekarang kita surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi pokoknya dari surat Al-Ikhlas ini adalah penegasan ya, menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah
dan menolak segala macam bentuk kemusyrikan, dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'an. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan yang lain karena Allah yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq atau yang menciptakan. Oke, teman sekalian, kita ke ayatnya atau suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah yang Maha Esa. Jadi kita harus mengikrarkan Allah itu Maha Esa, ya. La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Nah, ini salah satu Asmaul Husna, As-Samad. Apa itu As-Samad? Yaitu tempat bergantung segala sesuatu, ya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi semua yang ada di dunia ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ribuan bahkan jutaan gugusan bintang-bintang niku sing penting kerlip kula jenengan sami sok begin-begin dalam niku. Itu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata, itu hanya bisa dilihat dengan alat tertentu. Ini bisa beredar, bisa berjalan. Kemudian matahari, ya, bulan, bintang melakukan evolusi, revolusi atau perputaran di garis edarnya. Nah, dengan mandek sedela bae. Nah, niki nggih. Lah kula jenengan sami cobi sarafnya ini jumlahnya luar biasa banyak sekali, ya. Saraf kita ini. Saraf nggo guyu, nggo mesem, nggo ngomong, nggo mikir dan sebagainya. Tangan kita bisa bergerak ini kan luar biasa ini. Semuanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nandur nopo-nopo apa bisa nukulna dipompa kesut cepet gede. Mboten saged, Pak. Nggih, ditanam kemudian disiram, diproses. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Godhonge kembang maning nggih warnane warna-warni. Masya Allah luar biasa. Kita tidak bisa melukis atau menggambar, mewarnai bunga, itu enggak bisa. Yang bisa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kita kan ikhtiar, ada mencangkok, atau okulasi dan lain sebagainya, ya. Tanamannya, buahnya itu lebih bagus, lebih manis, lebih lebat. Itu pun kita bergantung kepada Allah. Jadi Allahus Samad. Kita juga anak-anak kita, makanya kita harus bergantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah itu Gusti Allah orang duwe anak. Lan Gusti Allah orang duwe wong tua, ya. Karena Allah itu adalah berdiri sendiri. Jadi ini termasuk salah satu keyakinan yang harus kita yakini, bahwa Allah itu tidak punya anak dan Allah tidak berasal dari orang tua atau tidak diperanakan. Jadi malaikat Jibril itu anaknya Gusti Allah, ya. Tapi adalah utusan Allah, ya. Ciptaan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, malaikat misalnya. Nabi Isa itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Isa itu bukan Tuhan, ya, tapi dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, diutus ke muka bumi untuk menjadi rasul kepada Bani Israel yang kemudian banyak yang berkhianat, ya. Sedangkan keyakinan di yang lain itu kan anak Tuhan, ya, ada istilah-istilah yang ini bertentangan tentunya dengan keyakinan internal kita
sebagai umat Islam pun jelas nggih, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsih. Kemudian yang terakhir ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi tidak ada di dunia ini yang sehebat setara dalam hal sifat, nama ataupun kekuasaannya, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Tidak ada. Kita itu misalnya ada daun yang patah atau daun yang terpotong, nyambung maning gawe ora bisa. Jenengan disambung karo lim lah. Ya sambungannya tetap halum, Pak. Nah, ini misalnya daun yang sudah patah, ini salah satunya. Jadi tidak bisa kita. Manusia bisa menciptakan robot, bisa menciptakan teknologi, tapi tidak bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia hanya bisa ikhtiar karena punya akal pikiran, punya peradaban, punya cara berpikir, dia memaksimalkannya, sehingga sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang luar biasa di luar dugaan kita. Sekarang ada istilah namanya cloning, Pak. Cloning itu adalah perkembangbiakan tapi tidak melalui perkawinan. Misalnya binatang ya, kambing diseset baik kulitnya, sebagian dari kulit kambing itu kemudian digunakan teknologi, mungkin bisa jadi wedhus. Nah, wedhusnya mirip persis kayak sing diseset niku. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian pencakokan jantung dan sebagainya, ini sekarang teknologi manusia. Tapi itu semuanya tidak bisa menyamai dan tidak bisa menyetarai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang memelihara segalanya, dan Allah yang nanti akan menghancurkan semuanya. Maka teman sekalian, ini surat Al-Ikhlas ini luar biasa, yang biasa kita nyebut surat Qulhu. Ini mungkin surat Qulhu. Dan sebagai kata terakhir atau penutup, saya sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hubungannya dengan surat sebelumnya atau surat sesudahnya, ini surat Al-Ikhlas hubungannya misalnya dengan surat Al-Falaq. Kalau dalam surat Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah, sedangkan dalam surat yang kemarin kita bahas, surat Al-Falaq, memerintahkan agar manusia agar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan. Makatan para jamaah sekalian, mugi-mugi ana hikmah manfaatipun tadarus kula njenengan sami surat Al-Ikhlas. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.